Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Kamil, bersilaturahmi kembali dengan channel saya Mahkota Insan Kamil. Perjalanan menuju Tuhan. Sahabat Insan Kamil, kalaulah kita bertanya kepada diri kita sendiri ataupun kepada siapapun juga, tentunya apa yang menjadi keinginan untuk masa depan yang cemerlang. Seseorang tentunya akan mempersepsikan masa depan tersebut dengan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bisa jadi kehidupan 15 ataupun 20 tahun ke depan bagi yang masih remaja misalnya. Gambaran masa depan pada umumnya adalah kehidupan yang mapan, mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, dan tentunya juga bisa menduduki posisi-posisi strategis, mempunyai kendaraan yang mewah dan juga perhiasan-perhiasannya. Apakah itu yang dimaksud dengan masa depan? Sebenarnya kapan masa depan itu terjadi? Taruhlah masa itu telah tiba. Di usia mungkin 40, 45 tahun, ya. Bisa saja seseorang ini mendapatkan apa yang diimpikannya, apa yang dicita-citakannya. Artinya mendapatkan pangkat dan jabatan yang tinggi, kemudian juga mempunyai rumah yang besar dan mewah dengan segala isinya, kendaraan yang mewah juga, tidak ada kekurangan sama sekali. Lalu pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah mencapai masa depan yang diimpikan? Apakah waktu akan berhenti di situ? Kalaupun seseorang merasa sudah mencapai masa depan yang cemerlang, dan tentunya waktu tetap berjalan, sampai seberapa lama seseorang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu? Ya, sampai seberapa lama seseorang mempunyai tubuh yang sehat? Sampai berapa lama seseorang bisa mendiami rumah yang mewah? Bisa mengendarai kendaraan yang mewah juga? Tentunya ada batasan waktunya. Yang tadinya dengan kelimpahan hartanya bisa membeli makanan dan minuman yang enak-enak. Tapi apakah di usia semakin bertambah, seseorang ini bisa makan dan minum secara bebas? Tentunya tidak. Tidak bisa disamakan ketika orang tersebut masih muda. Di usia mungkin 20 tahunan, makan apapun tidak jadi masalah. Yang kolesterolnya tinggi, yang punya kadar garam yang tinggi, yang manis-manisan, pada saat itu tidak ada keluhan apa-apa. Tapi di usia 45, 50 tahun ke atas, tentunya makanan-makanan yang seperti disampaikan tadi, yang bisa dikonsumsi begitu bebas di usia remaja menjelang dewasa, tentunya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ya tentu dengan bertambahnya usia, kondisi badan seseorang itu sudah tidak sama. Maka ketika seseorang tidak menjaga makannya, dari kolesterol yang tinggi, dari kadar gula yang tinggi, dan makanan yang mengandung garam yang tinggi, ini bisa mengganggu kesehatannya. Dan tentunya masa depan yang dimaksudkan itu akan tentunya sudah berlalu ya. Kemudian juga
Seiring usia, anak-anak sudah dewasa, kemudian juga sudah mempunyai pekerjaan dan rumah tangganya sendiri. Ya, yang tadinya bersama-sama, ya tinggal bersama-sama dengan anak-anak, ya bercanda gurau yang gembira. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan orang tuanya, karena mereka harus hidup mandiri. Maka rumah yang tadinya ramai ini akan sepi. Dan bahkan bisa jadi pada masanya, ya, suami istri akan berpisah, mau tidak mau, karena dibatasi oleh usia. Maka tinggallah seorang diri. Anak-anak sudah pergi, pasangan pun juga sudah pergi. Lalu tinggallah sebatang kara, kesepian. Nah, pada masa seperti itu, apakah masa depan yang diraih? Tentunya sebetulnya masa depan yang sebenarnya bukanlah perkara-perkara yang temporer. Ya, proyeksi ketika kita masih muda, ya remaja menjelang dewasa, ingin mempunyai masa depan yang cerah, ya dalam artian kehidupan yang mapan, ya, tidak kurang suatu apa. Sebetulnya itu bukanlah masa depan yang sebenarnya. Namun itu adalah harapan untuk hidup dengan layak, hidup berkecukupan dengan bekerja keras. Tapi masa depan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berhasil mengenal Tuhannya sebelum diwafatkan oleh Sang Maha Pencipta. Tatkala seseorang berhasil dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan dan berhasil mendidik jiwanya, bermujahadah, dan dia dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan sebagai seorang manusia, maka itulah masa depan yang sebenarnya. Dengan berbagai macam situasi dan kondisi, ketika seseorang berhasil mengenal Tuhannya sebelum wafat, maka itu adalah masa depan yang cemerlang. Kenapa? Itulah awal dari kebahagiaan di kehidupan setelahnya. Ketika seseorang sudah waktunya meninggalkan alam dunia ini, kemudian ketika nafas terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah masa depan. Karena insya Allah dengan kalimat inilah menjadi bekalan di kehidupan yang tentunya sangat panjang dan sangat berat. Inilah masa depan yang sesungguhnya yang harus kita kejar. Mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita, bermujahadah agar misi utama kehidupan kita di dunia, yaitu perjalanan untuk mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, menjadi kenyataan. Masa depan kita adalah ketika di alam barzah. Masa depan kita ketika di yaumil mahsyar. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Dan itu betul-betul harus dicita-citakan agar kita selamat ketika kita wafat. Ketika kita ada di alam barzah, ketika kita ada di alam mahsyar nanti. Dan tentunya masa depan yang sesungguhnya adalah kepastian tempat tinggal di jannahnya. Itulah masa depan yang sesungguhnya yang harus kita cita-citakan dari saat ini. Demikian sahabat insan kamil, menjadi tazkirah bahwa kehidupan di alam dunia ini merupakan kehidupan yang sementara saja. Dan masa depan itu adalah dikaitkan dengan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Maka berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan waktunya mempersiapkan untuk masa depan yang cemerlang di alam akhirat nanti, yakni dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.